Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Stefanus Eka Wahidi. Kali ini saya akan membahas tentang design thinking. Design thinking sendiri merupakan salah satu approach yang saat ini banyak sekali dibicarakan dan kita temukan di berbagai berita ya. Ini adalah beberapa contoh berita yang saya ambil dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Misalkan aja di South China Morning Post itu mengatakan how can design thinking help reboot our post-COVID-19 world to create new normal that benefits everyone. Kemudian dari Forbes juga membahas tentang design thinking dengan these days everyone needs to engage in design thinking. Tidak ketinggalan dari Yahoo Finance juga saya temukan artikel design thinking is the best thing you've never heard of. Dan juga ada design thinking is the core of disruptive innovation dari website Analytics Insight. Jadi kita lihat sekarang nampaknya design thinking ini betul-betul menjadi perhatian ya. Baik, mungkin sudah penasaran apa itu design thinking? Ikuti terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini. Oke, jadi apa sebenarnya design thinking? Design thinking adalah sebuah pendekatan yang bisa dimanfaatkan ya untuk menyelesaikan sebuah masalah, di mana penyelesaian masalah tersebut melalui sebuah proses yang non-linear dan dilakukan secara iteratif atau berulang kali untuk memahami pelanggan ya, kemudian memvalidasi asumsi, menentukan permasalahannya dan mengembangkan sebuah solusi untuk permasalahan tersebut secara kreatif. Pendekatan design thinking sendiri menurut Tim Brown, CEO dari IDEO, salah satu orang yang mempopulerkan design thinking itu adalah bahwa pendekatan design thinking sendiri merupakan pendekatan yang sifatnya human-centered, ya, jadi berbasiskan pada manusia dalam mengembangkan sebuah inovasi, dan ini tujuannya adalah untuk menyatukan kebutuhan manusia, jadi kebutuhan dari manusia apa, ketersediaan teknologinya bagaimana, dan memenuhi syarat keberlangsungan suatu bisnis. Kalau kita lihat sebetulnya dari design thinking ada interseksi antara 3 hal, yaitu desirability, viability, dan feasibility. Jadi sebuah solusi yang kita buat dengan design thinking juga harus memenuhi ketiga kriteria ini. Jadi solusi tersebut harus merupakan solusi yang menarik dan membuat orang ingin memilikinya atau mendapatkannya dari sisi desirability. Kemudian dari sisi feasibility akan dilihat apakah solusi yang kita hasilkan dari design thinking ini dapat dikembangkan dengan berdasarkan teknologi yang saat ini ada. Sedangkan dari viability itu akan dilihat apakah solusi menawarkan kelayakan untuk dilakukan dari sisi bisnis. Artinya apakah solusi tersebut akan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menghasilkan keuntungan misalnya. Nah, mengapa design thinking ini sangat penting? Karena design thinking dapat mendorong kreativitas dan inovasi dari orang-orang yang terlibat, di mana kita akan mencari solusi yang berfokus pada pengguna. Nah, prosesnya telah terbukti dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada oleh berbagai perusahaan tingkat dunia, ya, bahkan seperti Google, Apple, Airbnb, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh kisah sukses dari Airbnb ya, yang memanfaatkan design thinking dan menyelamatkan perusahaan tersebut ya dari yang hampir bangkrut, di mana kemudian CEO-nya menggunakan design thinking yaitu dengan cara mendekati secara langsung pengguna, dan melalui kasus ini Airbnb menemukan bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah kemampuan dari para orang yang menawarkan kamar di Airbnb ini kesulitan dalam memproduksi foto yang cukup representatif atau menarik bagi calon orang yang menyewa kamar yang diposting di Airbnb. Dalam hal ini Airbnb berusaha untuk menyelami hal ini langsung dari pengguna dan akhirnya menemukan dengan sekedar menambah kualitas dari foto yang ada, ternyata order di Airbnb langsung meroket. Contoh kedua adalah di Uber Eats ya. Melalui Uber Eats ini, tim Uber Eats juga berusaha untuk melihat berbagai permasalahan yang ada yang mendorong orang untuk memesan makanan melalui sistem aplikasi ini. Jadi berbagai tahapan proses design thinking dimanfaatkan oleh Uber untuk mendesain Uber Eats. Kalau kita lihat dari fase-fase design thinking sendiri, kita lihat ada 5 fase di sini. Yang pertama adalah empathize, kemudian define,
diikuti dengan ideate dan prototype, dan pada akhirnya kita melakukan tes. Pada tahapan empathize, kita akan menemui calon pengguna untuk mendapatkan gambaran dari kebutuhan dan keinginan mereka melalui misalkan aja interview atau wawancara, atau kita langsung immerse atau langsung merasakan kondisi atau permasalahan yang ada pada situasi yang dialami oleh pengguna. Dari situ kita kemudian akan mengidentifikasi berbagai masalah inti yang muncul, terutama dari berbagai informasi atau pengalaman yang dirasakan bersama dengan pelanggan itu. Tahapan berikutnya adalah ideate, di mana ini adalah merupakan suatu proses untuk mendapatkan ide yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai solusi dari permasalahan yang muncul. Dalam tahapan ini berbagai ide yang muncul ditampung, kemudian diuji untuk menentukan ide yang terbaik dan berbagai potensi masalah yang mungkin muncul. Fase berikutnya adalah prototype, di mana pada tahapan ini akan dilakukan pengembangan beberapa versi produk dengan menggunakan atau memiliki fitur utama yang kemudian dilakukan proses pengujian secara terbatas. Nah, proses ini dapat diulang-ulang sampai menghasilkan sebuah prototype yang paling optimal. Setelah proses prototype berhasil, akan dilakukan pengujian dan evaluasi produk secara langsung kepada calon pengguna atau ke masyarakat, di mana akan dilakukan proses perbaikan berdasarkan masukan yang ada untuk menghasilkan produk yang memang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat, jadi design thinking ini merupakan sebuah proses yang non-linear. Karena dari tahapan empathize, kita bisa ke define atau bahkan langsung membuat prototype-nya. Demikian pula dari tahapan testing, kita bisa kembali ke tahapan define, dan dari tahapan prototype juga dimungkinkan kita kembali ke tahapan ideasi. Oke, demikian video singkat tentang design thinking. Di video berikutnya, saya akan membahas secara detail tentang tiap-tiap fase yang ada, serta bagaimana kita bisa mempraktekkan design thinking ini dalam situasi yang kita hadapi. Sekian video saya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye for now.